Jalannya itu nggak ada petunjuk jalan, nggak ada petunjuk jalan sama sekali, nggak ada, sawit semua. Jadi orang yang bisa masuk itu hanya orang sana. Kalau bukan orang sana itu nyasar, hutan semua, nggak ada petunjuk jalan, nggak ada warung, nggak ada tempat kopi sana, jauh sekali. Ya, tapi sampai di sana tempat acara orangnya ramai, ribuan orangnya, banyak, disambut kita luar biasa. Kenapa? Karena berkat dakwah Nabi yang di Taif itu. Waktu Nabi dakwah di Taif, Nabi itu ditawari oleh malaikat untuk dihancurkan orang-orang Taif, supaya Rasulullah SAW membalas dendam. Subhanallah, doanya Nabi SAW, wahai malaikat, jangan. Saya mengharap kalau enggak mereka yang beriman, anak cucu mereka yang beriman, anak cucunya beriman. Kemudian doa Nabi itu Allah kabulkan, Allah kabulkan. Sehingga Taif itu sekarang ini 100% orang Islam, nggak ada orang non Muslim di sana. Kenapa? Karena berkat doanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Bapak Ibu perlu diketahui, dari Taif itu ada seseorang yang dakwah ke Pakistan, namanya Muhammad Ibn Qasim. Dakwah dari Taif ke Pakistan, usianya 20 tahun, masih muda, tapi dia dakwah. Apa namanya, orang Pakistan ini kan masuk Islam kan banyak. Kalau nggak salah kedua setelah Indonesia, benar kan? Paling banyak kan Pakistan kan? Setelah Indonesia, Pakistan yang banyak di Arab itu, yang pekerja di Arab, tukang bersih-bersih Masjidil Haram, itu Pakistan semua. Mirip Pakistan Indonesia itu paling banyak di sana. Nah, yang pertama kali dakwah di Pakistan itu namanya Muhammad Ibn Qasim dari Taif. Akhirnya dari situlah banyak orang Pakistan masuk Islam. Subhanallah, menjadi negara terbesar Islamnya setelah Indonesia. Yang ini saya garis bawahi adalah berkah doa Nabi di Taif agar anak cucunya masuk Islam. Akhirnya Islam dari Taif nyebar ke Pakistan, nyebar ke Nusantara, mungkin nyebar sampai kemana-mana, kita nggak tahu, Allahu a'lam. Dari situlah banyak orang masuk Islam gara-gara di Taif. Coba kalau seandainya Taif udah dihancurkan, mungkin nggak ada orang Islam di Pakistan, nggak ada orang Pakistan di Nusantara, nggak ada orang Pakistan di India, nggak ada. Tetapi berkat doa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengharap anak cucu mereka beriman. Alhamdulillah, Taif 100% beriman, berdakwah di Pakistan. Pakistan negara Islamnya besar, kuat. Kenapa? Berkat dakwah orang Taif, berkat doanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya ketika malaikat menawarkan supaya orang Taif dihancurkan, Nabi iyakan, selesai. Islam gak menyebar. Tapi luar biasa, Nabi itu gak pendendam. Nabi dicaci maki, dilempar batu, dihina, gak dendam. Coba kalau seandainya kita Pak yang berdakwah, ya, kita didakwah, kemudian ini kita diusir, dilempar batu, lalu datang malaikat, maukah kita hancurkan orang buah batu dengan gunung, kita hancurkan? Maka saya jawab, jangan ragu-ragu, hancurkan segera, selesai kita kan. Kalau seandainya orang sekarang yang dakwah banyak yang hancur kan, doanya kan beda-beda. Tetapi doanya Nabi Muhammad SAW, yang gak senang nggak didoakan, apalagi yang senang. Kita Pak sama orang senang mungkin kita doakan, ada orang senang kita doakan, tapi yang gak senang bisa nggak kita doakan? Belum tentu bisa. Kecuali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Nabi datang ke Taif, gak dikasih makanan, gak dikasih uang, Nabi tetap berdakwah. Coba kalau sekarang ada ustaz, gak dikasih makan, gak dikasih duit, mungkin berhenti dakwahnya, cari tempat lain aja lah. Di sini gak enak,
Namanya aja Ar-Razzaq, masjid yang membawa rezeki, tapi nggak ada rezekinya di sana, cari yang lain aja lah. Contoh, ya kan? Tapi dakwah itu nggak boleh mengharap Allah, ya kan? Yang penting apa? Berkah, isi. Yang penting ilmu, yang penting berkah. Isi nggak penting. Saya nggak pernah mengharap amplop dari Ustaz Gin, Pak Haji Gin, nggak pernah. Nggak pernah ngasih saya amplop dia. Selalu transfer mainnya. Masya Allah. Ya, kalau dakwah Nabi nggak pernah mengharap amplop. Dakwahnya lillahi ta'ala. Bahkan dakwah Nabi nggak ada yang dengar tetap dakwah. Itu hebatnya. Orang nggak dengar, Pak, tetap dakwah, tetap ceramah. Maka Bapak nggak dengar saya dakwah, nggak masalah. Sampaikan aja. Misalnya saya ceramah, Bapak tidur, nggak apa-apa, tidur aja, tetap saya ceramah. Paling saya doakan yang tidur semoga arwahnya diterima oleh Allah Ta'ala. Ya kan? Saya ceramah, Bapak zikir, main tasbih, nggak apa-apa, silahkan. Walaupun kalau ilmu itu lebih mudah daripada zikir dan sholawat. Nggak boleh orang lagi ngajar sambil zikir itu nggak boleh. Nggak dapat pahala. Kenapa? Karena ilmu itu lebih mulia daripada zikir dan sholawat. Tapi nggak masalah Bapak zikir, sholawat, nggak apa-apa. Tetap kita menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah. Paling yang minta tasbih, saya ceramah, saya doakan tasbihnya hilang. Ada orang waktu itu Ahmad bin Umar bin Semen lagi ceramah, lagi dakwah, ngajar kita. Kalau lagi sholawat, saya sing tasbihnya sholawat. Kata Habib, jam, mau nanti ngapa bertasbih? Lagi apa? Lagi zikir, Nah kenapa gak ikut ngaji aja? Gak, lagi sibuk zikir. Saya zikir sambil ngaji. Gak bisa, karena Allah ciptakan hati cuma satu. Hati itu gak dua. Jadi kalau sambil zikir, hatinya gak mungkin nyambung dengan ngajar, gak mungkin. Kata Habib itu nanya, Anda mau nanya katanya. Ya, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Kalau kita kan begitu kan? Habib nanya, kenapa? Nahnu fi khair am fi syarr? Majelis kami ini baik atau jahat? Baik ya Habib. Ya kalau baik kenapa gak ikut? Ikut deh. Ini tasbih itu gak ikut majelis namanya. Kecuali lagi sholawat. Ya, lagi ceramah bertasbih, berarti gak hadir majelis dia. Oh ya Habib, mohon maaf, setelah itu dia paham. Ternyata di antara adat majelis itu, ketika majelis tidak boleh berbicara walaupun berzikir dan sholawat. Kenapa? Karena tentang ilmu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Taif tadi menolak dakwah Nabi. Nabi bingung nih, tidak ada lagi tempat. Makkah udah ditolak, Taif juga ditolak. Padahal Taif itu terkenal orangnya baik-baik. Akhirnya Nabi duduk di bawah pohon, Nabi berdoa, ya Allah, kata Nabi, saya ini mau kemana lagi ya Allah? Ilaman takiluni, kepada siapa engkau serahkan saya ini? Saya udah gak ada lagi harapan. Keluarga mengusir saya, orang jauh pun Taif mengusir saya. Mekah kan keluarga Nabi, Taif itu orang jauh, diusir semua, gak ada lagi harapan. Tapi kata Nabi, ya Allah, selagi engkau ridho kepada saya gak masalah ya Allah. Ya, Illam yakun bika aliyya ghadabun fala ubali. Saya enggak pengaruh mau diusir dari Mekah dan Taif, enggak masalah. Enggak apa-apa. Kenapa? Yang penting kami ridho. Akhirnya subhanallah Pak. Apa subhanallah bin? Jin datang. Lagi Nabi baca Quran. Jin datang. Setelah Taif ini jin datang. Subhanallah, Nabi ngaji Quran dia dengar. Dakwah Nabi ngaji Quran. Setelah dengan Nabi ngaji Quran, jinnya masuk Islam. Wa isarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'ana falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya walau ila qaumihim mundhirin. Bahkan jinnya masuk Islam dan jinnya berdakwah kepada jin yang lain. Subhanallah. Dakwah Nabi tidak diterima oleh manusia, malah diterima oleh jin. Bahkan jinnya ke dakwahnya kepada jin yang lain. Banyak jin yang masuk Islam. Ternyata kalau kita dakwah gak diterima oleh manusia, gak masalah, karena masih ada jin. Sekarang banyak manusia lebih parah daripada jin.
kalau orang nggak mau diceramahi, nggak mau didakwahi, berarti dia lebih parah daripada jin aja nerima dakwah Nabi, masuk Islam. Makanya kalau kita lihat orang kemasukan jin, tanya dulu jinnya Islam atau kafir. Ajak ngomong, jin bisa diajak ngomong. Woi jin, kau ini muslim atau kafir? Ya, kalau jinnya Islam, ya bacakan ayat kursi. Insya Allah jinnya takut hilang. Kalau jinnya kafir, nggak bisa baca ayat kursi. Ambil kursi, bentuk kepalanya, keluar jinnya nanti. Ya, jin itu ada dua, ada jin Islam, ada jin kafir. Ya, kata jin dalam Al-Quran apa? Inna minna muslimun wa minna qasitun. Kami ada yang Islam, ada yang Islam. Jadi dakwah Nabi diterima oleh bangsa jin. Maka dakwah itu nggak ada kata selesai. Mau yang datangnya dikit, yang datang banyak, tetap dakwah. Mau ada makanan, nggak ada makanan, tetap dakwah. Bapak Ibu malam ini ada nggak makanan? Ada kan? Masih ada kan? Ada. Datang nggak kita? Datang. Coba kali-kali mungkin nggak usah ada nasi. Pengumuman malam Kamis sekarang nggak ada nasi karena saya belum cair misalnya kan. Kira-kira ada yang datang? Ada yang datang 7 orang. Orangnya 7, kucingnya 3, ada 10 jemaahnya. Gak ada yang datang kalau nggak ada makanan, kan sepi. Berarti dakwahnya untuk apa? Untuk makan. Diajarin orang untuk makan. Tapi kalau dakwah itu tetap jalan. Makanya nggak boleh membeda-bedakan. Nggak boleh. Apa nama ada makan, nggak ada makan datang. Saya malam ini nggak makan, datang langsung pulang. Tapi minta bungkus dulu request. Nah jadi dakwahnya Nabi itu apa namanya? Semua kalangan, Pak. Jin, manusia, bahkan malaikat, bahkan semua makhluk di alam ini, kata ulamanya, dapat dakwahnya Rasulullah. Bahkan orang kafir pun dapat dakwahnya Rasulullah. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dari sini kita lihat bagaimana perjuangan Nabi kita Muhammad SAW di dalam dakwah, susah payah menderita. Setelah itu barulah Nabi diundang oleh Allah Isra Mi'raj. Diundang oleh Allah Isra Mi'raj, mendapat nikmat dari Allah. Setelah masa yang susah, masa yang sulit, barulah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala lewat peristiwa Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau melihat Allah, beliau senang, bahagia luar biasa. Maka kata ulama, dari sini kita pahami tidak mungkin orang itu senang kecuali merasakan kesusahan dulu. Sebagaimana Rasulullah senang Isra Mi'raj, tapi sebelumnya Rasulullah susah. Rasulullah banyak musibah, Rasulullah menderita, barulah Rasulullah senang. Jadi adik-adik khususnya jangan mengharap hidupnya senang terus. Gak mungkin. Hidup itu pasti ada susah. Tapi kalau susah, jangan kita sedih. Kenapa? Kalau susah pasti ada senang. Senang pasti ada susah. Susah pasti ada sedih. Senang pasti ada susah. Susah pasti ada sedih. Jadi kata Habib Segaf Bahal itu sudah menyatakan sebenarnya hidup itu 2 pilihan. Hidup itu hanya dua. Hidup itu gak enak dan gak senang. Gak enak dan gak senang. Yang kedua, gak enak tapi senang. Paham gak? Hidup itu hanya 2. Gak enak tapi senang. Gak enak dan gak senang. Yang enak mana? Gak ada. Hidup enak itu gak ada. Hidup itu semuanya gak enak. Dunia daur bala, kata Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi. Dunia ini tempatnya bala, musibah, gak senang. Tetapi bisa jadi senang, bisa jadi tenang. Kenapa? Kalau menerima takdir Allah, kalau dia menerima ketentuan Allah dan sabar, mendapat pahala.
senang hidupnya. Tapi kalau orang kebanyakan hidup gak enak, galau, kenapa? Gak bisa menerima takdir Allah. Gak bisa. Ini kita ini enak nih malam ini. Kita tenang, ya kan, senang. Walaupun pulang ke rumah nanti balik lagi masalahnya, balik lagi cobaannya. Benar Bu ya? Ibu udah sangat singir itu udah benar tuh. Sampai ke rumah ketemu suaminya pusing lagi kan? Ya kan? Tapi pilihannya itu kita yang pilih. Hidup ini pasti gak enak, tapi pengen senang lah. Gimana? Banyak hadir majelis, banyak baca sholawat, banyak zikir, ketemu habaib, ketemu ulama. Walaupun gak enak, tapi hatinya senang. Gak enak ketemu habib itu, diceramahin, dimarahin, itu ketemu habib, tapi senang. Ketemu teman juga gak enak, curhat lagi, pinjam duit lagi, ya kan? Itu aja, tapi gak tenang. Jadi hidup itu gak enak, gak senang, gak enak tapi senang. Pilihlah hidup yang gak enak tapi senang. Dengan terima ridho dan senang dengan takdir Allah Subhanahu. Mudah-mudahan hidup kita gak enak tapi senang. Ya, hidup kita gak enak tapi nyaman. Gak enak tapi bisa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Isra Mi'raj Nabi Muhammad ini, Nabi Muhammad banyak mendapatkan pelajaran, mendapatkan hadiah oleh-oleh. Di antara oleh-olehnya Nabi Muhammad SAW itu ada tiga oleh-olehnya Rasulullah SAW. Satu, kalau ibu mau catat boleh, gak catat ingat-ingat aja. Mungkin pernah saya sampaikan atau belum, wallahu a'lam. Satu oleh-oleh Nabi Isra Mi'raj itu adalah 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ada yang hafal? Apa? Tadi kan baca rotib kan? Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana la nufarriqu baina ahadin min rusulih la yukallimu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم. Nah itu kata Nabi dapatkan ketika Isra Mi'raj. Ayat Quran itu dikirim malaikat Jibril lewat malaikat di dunia. Tapi ayat ini langsung ketika Isra Mi'raj. Siapa yang bacanya di malam hari maka dijaga dari semua gangguan setan, jin dan orang-orang jahat, orang yang hasud, dukun, santet dan lain-lain. Jadi kalau ibu pengen anaknya aman, ibu juga aman dari gangguan jin, setan, orang yang jahat yang mau masukin kita yang jahat-jahat, baca ini ayat. Tadi kan baca rotib kan, setiap malam kan, Kamis baca terus ya, setiap malam Kamis. Tapi itu seminggu sekali. Kalau ibu mengamalkan tiap malam harusnya minimal 2 ayat ini ada dalam rotib. Jadi dijaga daripada semua gangguan. Apalagi sekarang kan banyak gangguan. Orang gak senang bisa ngirim kita, orang benci bisa ngirim kita. Tapi kalau orang baca 2 ayat ini aman, dia terjaga. Apalagi di Kalimantan itu sering orang kesurupan. Saya ceramah orang kesurupan itu udah biasa. Bahkan kemarin tuan rumahnya kesurupan. Dan dia bilang, setiap acara saya pasti kesurupan katanya. Nah, tahu kenapa? Setiap acara, mungkin ketika ketemu Habib yang kesurupannya, enggak Habib, bukan Habib aja. Setiap acara pasti kesurupan. Nah, ini baca ayat ini, supaya aman dari gangguan. Mungkin kita kan nggak banyak, kalau mereka pun juga banyak sekali. Paling sering itu orang yang kesurupan itu paling sering bisa. Orang yang di hutan-hutan itu kan banyak jinnya, banyak yang mengganggu. Ibu hamil dimasukin, anak kecil dimasukin itu udah biasa. Maka bentengnya tamengnya itu adalah 2
dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ya, nanti belum dikasih ijazah. Kalau ijazah itu biasanya bayar kan? Bayarnya dengan mengamalkan, bukan dengan duit. Tapi tambahi ayat kursi lagi kalau mau aman. Ayat kursi itu lebih kuat lagi. Ayat kursi dan dua ayat Al-Baqarah. Di mana adanya? Dua-duanya ada dalam roti. Jadi yang mengamalkan roti itu aman dia. Ibu mau apa namanya aman dari gangguan jin, setan, preman sekalipun, orang yang jahat. Ya, ada di Palembang, pernah di kampung kita, abah tahu orangnya itu, namanya Hamzah. Ya, beliau itu mengamalkan roti. Pernah di pasar ada orang nggak tahu kenapa salah paham, nusuk beliau dari belakang, ditusuk punggungnya, patah pisaunya patah. Itu orang masih hidup, muda, umurnya aja beda dikit dari saya. Ya, di pasar ada salah paham kenapa ditusuk dari belakang, pisaunya patah. Kenapa? Karena dia ahli roti. Jadi kalau bapak ibu coba ngamalin roti, insya Allah aman. Bukan kebal tapi aman. Bapak bu ya, suaminya suruh ngambil roti, coba kali-kali bentuk kepalanya di botol. Wah, insya Allah bu, ya dibalesnya bapaknya. Kacau itu. Ya, jadi ayat-ayat ini ayat pengaman. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi kalau mau amal, tidak usah minta amal sama jin. Ya, kadang kita preman-preman itu kan juga kebal-kebal. Itu dari setan, dari jin itu amalannya, ada amalannya. Tapi kita amal dari Al-Quran, insya Allah lebih aman. Karena itu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga dapat oleh Nabi Muhammad itu adalah ibadah sholat. Ibadah sholat itu oleh langsung dari Allah ketika Isra Mi'raj. Makanya Isra Mi'raj itu hadiah terbesarnya adalah sholat.